Bab 399. Mempromosikan putri. Kingston yang saat ini merupakan kombinasi dari kontradiksi. Di satu sisi, dia tidak ingin merepotkan Cynthia. Namun, di sisi yang lain, dia juga berharap Cynthia dapat membantunya. Katakan saja apa yang perlu aku lakukan secara khusus dan aku juga tidak membantumu secara gratis, aku ingin mendapatkan gaji. Cynthia tersenyum. Kingston berpikir sejenak dan berkata, aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang terlebih dahulu dan kita diskusikan lagi setelah sudah mendapatkan uang. Kamu bersiap-siap terlebih dahulu beberapa hari ini dan aku akan mencarimu lagi setelah bagian aku siap. Cynthia mengangguk, ya, begitu saja. Dia berdiri dan menatap sekilas rumah sakit. Dia sebenarnya ingin pergi menjenguk Chloe, namun berpikir atas kesalahpahaman yang mendalam dari Chloe terhadap dia juga tidak ingin pergi mencari kecanggungan. Lalu dia melambaikan tangan terhadap Kingston, aku pulang terlebih dahulu. Kingston melihat Cynthia pergi. Setelah dia pergi menjauh, Kingston berdiri dan berjalan ke arah rumah sakit. Uang. Saat ini dia mulai khawatir tentang uang. Ingin membuka suatu perusahaan itu membutuhkan uang. Namun, dia sangat miskin saat ini dan harus kemanakah dia mendapatkan uang? Bisa mendapatkan uang dari belantara selatan, namun dia tidak ingin membiarkan Bloody melakukan kesalahan yang sama lagi. Jika kelemahannya diketahui oleh pangeran lagi, itu akan sangat merepotkan. Dengan berpikir, dia berjalan menuju bagian rawat inap. Tak lama kemudian, dia terpikir seseorang, yaitu Tevan. Bos besar pada bagian utara ini merupakan orang kaya yang memiliki sebutan Raja Tambang. Tevan bernilai triliunan. Jika Kingston ingin meminjam uang darinya seharusnya tidak masalah. Dia tiba di luar kamar pasien Chloe. Nandio dan Saren juga telah tiba, mereka berdua memasuki kamar pasien dan sedang berbicara dengan Chloe. Kingston tidak berjalan masuk, dia mengeluarkan ponsel dan mencari nomor panggilan Suryana. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap menghubunginya. Dengan cepat panggilan terhubung dan terdengar sebuah suara gembira dari ponsel. Kak Kingston, akhirnya kamu teringat untuk menghubungiku. Ada apa? Merindukanku. Kingston dengan ekspresi canggun dan batuk pelan beberapa kali, bertanya, Suryana, apakah ayahmu ada di sana? Ah, sedang mencari ayahku. Ayahku sedang tidak berada di rumah. Begini saja, aku berikan nomor panggilannya kepadamu dan kamu bisa menghubunginya langsung. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa. Suryana mengakhiri panggilan dan kemudian mengirimkan nomor panggilan Tevan kepada Kingston. Setelah Kingston menerima pesan itu, dia langsung menghubungi Tevan. Halo, siapakah ini? Terdengar sebuah suara kasar dari ponsel. Kingston berkata, aku, Kingston. Ah, si Kingston. Bagaimana? Apakah baik-baik saja? Lumayan. Oh ya Pamandan, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kingston merasa sedikit malu. Sampai di usianya yang sekarang ini, dia tidak pernah khawatir tentang uang dan tidak pernah meminjam uang dari seseorang. Hubungan kita sudah sedekat apa? Ada sesuatu langsung katakan saja. Tevan sangat murah hati. Bolehkan meminjamkan sedikit uang kepadaku? Ah, Tevan tercengang. Dia tidak menyangka Kingston ingin meminjam uang. Setelah tercengang sejenak, dia bertanya, kupikir ada masalah apa? Ternyata uang saja, itu mudah. Butuh berapa banyak? Kingston berpikir, dia mendirikan perusahaan dengan dua tujuan. Pertama, untuk menghentikan pangeran melawan Centennial. Kedua, untuk mengumpulkan kekayaan. Mengumpulkan kekayaan yang cukup untuk melakukan persiapan atas pelantikan raja baru. Tentu saja, dia mengetahui bahwa raja pasti juga telah mengutus orang yang lain selain dia. Tentu saja semakin banyak semakin baik. Dia tidak memiliki sedikit pun uang sekarang dan terlalu sulit untuk memulai sesuatu, uang yang diperlukan juga sangat banyak. Tevan berpikir dan berkata, begini saja, aku akan memberikan setengah dari harta keluarga kepadamu. Namun,
kamu harus lebih memperhatikan penyakit Suryana. Bagi Tevan, Suryana adalah keseluruhannya. Untuk anaknya, dia tidak akan ragu meskipun harus menghabiskan semua harta kekayaannya. Jika hal ini diletakkan pada dulu, Kingston pasti akan menolaknya. Namun sekarang, dia sangat membutuhkan uang. Hitung saja sebagai pinjamanku dan aku akan membayarmu ke depannya. Adapun tentang Suryana, aku akan sepenuhnya menyembuhkan dia setelah beberapa saat kemudian. Kingston sangat yakin dengan 81 jarum dahsyat. Jika dia berhasil memperoleh energi ki dari pelatihan dan menguasai cara penggunaan 81 jarum dahsyat, bukanlah hal yang sulit untuk memulihkan Suryana dengan sepenuhnya. Baik, aku akan datang ke Jiangzhou besok hari. Setelah Kingston selesai membicarakannya dengan Tevan, dia mengakhiri panggilan. Setelah mengakhiri panggilan, dia menghela nafas lega. Untungnya masih ada Tevan, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia memasuki kamar pasien. Ketika masuk, Nandio dan Saren serentak memanggilnya, "Tuan Muda." Kingston sedikit melambaikan tangan. Nandio mengambil sebuah tas dari meja dan menyerahkannya kepada Kingston. Obat-obat di dalam ini merupakan obat baru yang diluncurkan Centennial akhir-akhir ini. Salah satunya disebut Bailing, merupakan obat khusus untuk mengobati pilek dan demam. Efeknya sangat bagus dan harganya juga tidak mahal, hanya perlu uang Rp2.000 saja sudah bisa membeli sebutir. Yang satu lagi disebut butiran Luofen, merupakan obat sakit kepala dan efeknya juga sangat bagus serta terus menerima pujian di pasaran. Saat ini, beberapa rumah sakit besar juga telah memulai kerja sama dengan Centennial. Saren yang berada di samping berbicara, beberapa jenis obat ini dipublisitaskan secara luar biasa dari perusahaan Centennial dan dikatakan bahwa semua komposisinya adalah obat tradisional, tidak memiliki efek samping. Kingston mengambilnya dan berkata, "Sudah sangat larut, kembalilah dan istirahat." Keduanya mengangguk. Saren berkata, "Tuan Muda, aku sudah memesan kursi roda dan besok akan dikirimkan ke sini." "Baik." Kingston mengangguk. Mereka berdua menyapa Kingston dan pergi. Setelah mereka pergi, Klu bertanya, "Suamiku, apa yang sedang kalian bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti sama sekali?" "Tidak apa-apa." Kingston membawa obat tersebut dan berjalan ke arah pintu. "Beristirahatlah dulu, aku keluar sebentar." Tidak menunggu Klu menjawab, Kingston langsung pergi. Hais. Klu berbaring di kasur dan menghela nafas tak berdaya. Di kantor Direktur Rumah Sakit Area Militer. Direktur merupakan seorang pria yang berusia 50-an tahun. Dia mengenakan jas putih, menyajikan teh dan menuangkan air. "Komandan, apakah masih terbiasa di rumah sakit? Jika ada sesuatu yang kurang tepat, sebutkan saja." Direktur sangat antusias terhadap Kingston. Kingston sedikit melambaikan tangan dan berkata, "Aku bukanlah naga hitam lagi sekarang dan tidak berjabatan lagi, sebutan komandan ini aku tidak berani menanggungnya." "Tidak, di dalam hati tentara negara Dasa, kamu selamanya adalah Komandan Dragon." Kingston memutuskan perkataannya dan memberikan obat di tangannya itu kepadanya, lalu berkata, "Ambil dan ujilah komposisi dari bahan obat tersebut serta beritahu aku." Direktur sedikit tercengang lalu mengangguk, "Baik." Dia mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang, "Raisa, datang ke kantorku sebentar." Dengan cepat, seorang dokter muda berjalan masuk. Usianya sekitar 25 tahun, mengenakan seragam dokter yang besar dan terlihat sangat mempesona. Dia berjalan masuk dan melihat sekilas Kingston, kemudian menatap direktur dan bertanya, "Direktur, ada apa?" Direktur memperkenalkan, "Komandan, dia bernama Raisa yang merupakan ahli bedah yang sangat luar biasa dan juga sangat hebat, dia bisa memasak makanan yang lezat." Raisa mengerutkan kening dengan ketidakpuasan di wajahnya, "Direktur, jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi dulu." Di saat itu, direktur menyerahkan obat di tangannya kepadanya dan memerintah, "Bawa ke laboratorium dan uji komposisi obat tersebut." "Baik."
Raisa mengambil obat tersebut dan pergi. Kingston juga tidak berdiam terlalu lama di sana, dia berdiri dan pergi. Direktur menariknya dengan tepat waktu dan berkata dengan ekspresi liciknya, "Komandan, bagaimana pendapatmu tentang Raisa?" "Sangat baik." Direktur berkata dengan pelan, "Apakah kamu mau nomor panggilannya? Aku berikan kepadamu dan undanglah dia keluar untuk berelasi." Kingston tidak bisa tertawa ataupun menangis. "Direktur Ni, dia putrimu bukan? Apakah ada yang mempromosikan putri sendiri seperti kamu? Aku kembali ke kamar pasien Clue terlebih dahulu dan tolong kirimkan padaku hasilnya jika sudah selesai." Bersambung.